Oke, selamat datang kembali di channelnya Indo Programmer. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai database ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu database itu pengertiannya adalah kumpulan data yang saling terintegrasi atau saling berhubungan yang disimpan di dalam media atau perangkat elektronik untuk menghasilkan informasi yang cepat. Nah, itu dia secara umum pengertian database. Jadi, sebelum kita merancang database, terlebih dahulu kita harus tahu struktur database itu seperti apa. Jadi, struktur database itu atau penyusunan database itu ya, database terdiri dari beberapa tabel. Ya, terdiri dari beberapa tabel. Kemudian tabel itu terdiri dari beberapa record atau baris ya, atau baris. Kemudian record itu terdiri dari beberapa field. Nah, itu dia. Jadi secara umum struktur database itu seperti ini. Jadi database terdiri dari beberapa tabel ya. Tabel ini terdiri dari beberapa record atau baris atau row. Nah, kemudian record ini disusun oleh beberapa field. Nah, jadi yang perlu kita rancang nanti di sini sesuai dengan struktur database-nya. Nah, kemudian dalam perancangan database itu ada yang dinamakan dengan DDL dan DML. Ya, apa itu DDL? DDL itu adalah data definition language. Ya. Language. Oke. Jadi di dalam DDL ini difungsikan untuk mengelola struktural database. Nah, kita singkat dengan DB ya. Jadi si DDL ini berfungsi untuk mengelola struktural database. Jadi apa saja query yang perlu kita ketahui untuk DDL ya. DDL yang kita gunakan kali ini adalah bahasa MySQL ya. Bahasa MySQL yaitu query atau bisa kita sebut dengan structural query language ya. Jadi untuk mengelola struktural database ini kita yang perlu tahu itu adalah yang pertama kali, nah ini tadi DDL ya kan. Yang pertama kali untuk DDL itu adalah create. Nah, create ini berfungsi untuk menciptakan. Nah, apa saja yang bisa dia ciptakan? Yang bisa dia ciptakan itu adalah tabel, kemudian database. Nah, itu dia. Kemudian ada satu lagi user. Nah, jadi kita bisa membuat user untuk mengelola database tersebut, ya. Kemudian setelah ada struktural, kemudian setelah ada create, yang kedua yang perlu kita ketahui mengenai DDL adalah query drop. Ya, drop itu untuk menghapus apa? Menghapus table dan database. Kemudian ada lagi yang namanya rename. Rename itu berfungsi untuk mengganti atau mengubah nama database. Ya, kemudian yang terakhir ada alter. Ada alter. Nah, alter ini ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada alter add. Jadi dia berfungsi untuk menambah atau menyisipkan field. Nah, menyisipkan field. Kemudian ada yang kedua ada alter add, kemudian ada alter modify.
Jadi alter modify ini mengubah tipe data field. Oke. Kemudian setelah ada add, ada modify, ada change. Nah, change ini berfungsi untuk mengubah nama field. Ya. Mengubah nama field. Kemudian ada yang ketiga, ada alter drop. Ya, alter drop ini untuk menghapus field. Nah, sampai di sini berarti kita bisa melihat untuk DDL itu ada 4, ya, ada 4. Yang pertama create untuk menciptakan table atau database atau user, kemudian ada drop untuk menghapus table database, kemudian rename mengganti nama database, kemudian alter ada 4 yaitu add untuk menambah atau menyisipkan field, kemudian ada alter modify untuk mengubah tipe data field, kemudian ada change untuk mengubah nama field, kemudian ada drop untuk menghapus field. Nah, kita akan coba satu persatu. Silakan kita aktifkan dulu. Yang pertama adalah sum-nya. Nah, kita buka control panelnya, sum. Ya. Mana dia? Oke. Kita tunggu sebentar. Iya, agak lama ya, sorry. Oke, nah di sini sudah ada sum control panel. Nah, silahkan kita startkan yang pertama Apache. Sesudah itu kita startkan lagi yang namanya MySQL. Ya, ada MySQL-nya kita startkan. Nah, kita akan coba yang pertama kali sebelum kita masuk ke GUI-nya, kita akan coba menggunakan command prompt. Ya, biar kita hatam betul bagaimana cara penggunaan query. Ya, silahkan kita buka command prompt-nya, kita ketikkan cmd. Nah, di sini sudah ada cmd-nya. Nah, di sini yang pertama kali kita masuk, nah di sini kita sudah berada, kalau saya punya di drive C dengan folder user, kemudian di dalam folder ada subfolder yang namanya Harlan. Nah, kita harus kembali ke drive atau directory sum-nya ya. Jadi caranya kita masuk ke directory sum, kita ketikkan cd c kemudian /2/ ya kan, atau cd sum MySQL kemudian bin. Oh sorry, cd oke, cd sum MySQL bin, MySQL /bin /bin. Oke. Nah, berarti kita sudah berada di directory sum MySQL bin. Nah, kemudian caranya biar kita bisa masuk ke MySQL-nya, caranya kita ketikkan lagi di situ MySQL spasi -u spasi root kemudian enter. Nah, kalau sudah ada nanti welcome, nah ini dia sudah ada welcome, berarti kita sudah masuk ke yang namanya MariaDB-nya. Nah, kalau kalian punya versi yang lama, pasti di sini bukan MariaDB, pasti versinya MySQL. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat apa saja yang sudah ada database tersimpan di sini. Kita ketikkan show databases. Nah, ingat selalu kalau show databases berarti kita harus menampilkan semua database yang ada tersimpan di dalam sum-nya. Nah, databases jamak ya, berarti kita tampilkan semua database yang sudah tersimpan. Ingat, dalam pembuatan database tidak boleh nama databasenya sama. Ya, tidak boleh
database-nya sama. Ya, kalau database-nya sama, akan ditampilkan di situ pesan error. Ya, akan ditampilkan di situ pesan error kalau database-nya sudah ada. Ini kenapa dia nggak bisa ini ya? Oke, nah sorry. Jadi agak slow respon. Nah, kita lihat di sini ada database yang sudah tersimpan, ada banyak. Jadi usahakan nama database-nya jangan sama seperti yang sudah ada di sini. Nah, sekarang kita mau coba buat satu database, misalnya database kampus. Nah, di sini sudah ada belum? Belum ya, database kampus. Nah, kita ketikkan di situ database. Nah, untuk membuat atau menciptakan database berarti kita gunakan create ya, gunakan create. Jadi create ya, create database kampus. Nah, ini dia. Berarti kita akan membuat satu database. Nama database-nya adalah kampus. Oke, query oke. Nah, di situ ada dituliskan query oke, berarti query kita sudah berhasil. Kita sudah menciptakan sebuah database kampus. Nah, sekarang setelah itu kita harus masuk ke dalam database-nya agar kita bisa mengelola database-nya. Ya, caranya ketikkan use kampus. Nah, berarti kita masuk ke dalam database kampus. Database change, berarti MariaDB kemudian kampus. Nah, ini tandanya kita sudah berada di dalam database kampus. Kemudian kita akan membuat yang namanya table. Nah, tadi sudah kita buat database-nya, kemudian kita membuat yang namanya table. Nah, table kita create. Nah, kita mau buat satu database, satu tabel namanya tabel mahasiswa. Berarti create table mahasiswa. Ya, kemudian buka kurung. Nah, tadi kita cerita bahwa untuk menyusun sebuah tabel itu harus ada record ataupun harus ada field-nya. Nah, jadi yang pertama sebelum kita membuat record, kita harus buat dulu field-nya karena record itu tersusun dari beberapa field kan. Jadi harus kita buat dulu yang namanya field-nya. Jadi create table mahasiswa, kemudian kita rancang field-nya. Nah, untuk sebuah tabel mahasiswa harus ada yang namanya atribut, ya kan? Jadi atribut-atribut apa yang menunjukkan bahwa tabel itu berisi data mahasiswa. Berarti atribut yang pertama untuk pengenalnya yaitu NIM. Nah, NIM. Nah, ini bisa kita enter supaya barisnya rapi ya. Kita buat yang pertama NIM. Nah, NIM itu kita gunakan sebagai pengenal atau primary key atau kunci unik. Ya, setiap tabel harus punya yang namanya kunci unik agar dia bisa terhubung atau berelasi dengan tabel lainnya. Nah, NIM ini kita gunakan sebagai pengenal atau primary key. Nah, setelah kita buat nama fieldnya, kita harus buat yang namanya tipe data. Nah, NIM ini karena datanya berupa angka, bisa sebenarnya kita buat number atau integer. Tapi karena NIM ini digunakan hanya untuk sebagai teks atau tidak kita hitung datanya, maka kita gunakanlah dia dengan tipe varchar. Ya, dengan tipe varchar NIM dengan tipe varchar, kemudian kita kasih size-nya. Nah, size-nya nggak perlu banyak-banyak. Ya, size-nya misalnya untuk NIM hanya butuh 9 angka atau 9 karakter. Nah, kemudian caranya kita biar buat dia sebagai primary key, berarti setlah dia sebagai primary key, kemudian ketikkan not null. Nah, tandanya primary key ini tidak boleh kosong. Ya, data atau field name, datanya nanti tidak boleh kosong. Ya, kemudian untuk membuat field yang kedua kita kasih tanda koma. Nah, kemudian kita buat nama dengan tipe varchar. Varchar misalnya 50. Nah, kemudian apalagi misalnya kita buat alamat. Alamat tipe varchar dengan size 75.
ya. Kemudian kita buat lagi yang namanya jenis kelamin, misalnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin biasanya kan kalau jenis kelamin kita kasih spasi nih, kelamin. Nah, dalam pembuatan dalam pembuatan field itu tidak diperbolehkan ada spasi. Jadi kita harus hapus spasinya atau paling tidak kita kasih yang namanya underscore, ya. Jenis kelamin tipenya varchar 15. Oke. Nah, di sini karena ada pembuka berarti harus kita kasih penutup kurungnya satu lagi, kemudian titik koma. Nah, kalau belum titik koma kita lakukan berarti query-nya belum selesai. Jadi harus selalu diakhiri query-nya dengan titik koma. Nah, berarti di sini query-nya sudah oke. Nah, kita mau lihat struktur database-nya seperti struktur tabel struktur tabel mahasiswa ini seperti apa sih? Nah, bisa kita lihat dengan cara des mahasiswa. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti ini dia strukturnya. NIM dengan tipenya masing-masing, nama, alamat, kemudian jenis kelamin. Nah, setelah kita membuat satu tabel, misalnya kita mau melakukan yang namanya alter, ya, alter. Nah, alter ini misalnya kita mau menambahkan sebuah field, ya, berarti kita gunakan alter table add. Nah, alter table. Nah, kita mau menambahkan satu lagi field di sini, field agama, ya. Jadi caranya adalah alter table. Nah, yang mau kita tambahkan field agama itu di mana? Di tabel mahasiswa. Berarti alter table mahasiswa add, ya kan? Add agama varchar 30 titik koma. Nah, seperti itu dia. Jadi kita sudah menambahkan di tabel mahasiswa sebuah field agama dengan tipe varchar 30. Kita lihat lagi, describe-kan mahasiswanya. Mahasiswa. Nah, ini dia. Berarti sudah tambah satu field di belakang, di akhir, bagian akhir kan. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, dan agama itu tertambah di akhir. Nah, caranya kalau kita mau menyisipkan satu field lagi ya. Satu field kita sisipkan setelah nama, ya. Kita sisipkan satu field setelah nama. Misalnya fieldnya itu hobi misalnya, ya. Berarti kita menyisipkan satu field atau menambahkan satu field hobi setelah nama. Berarti alter table mahasiswa, add hobi, add hobi dengan tipe varchar 50, kan? After. Nah, kita mau tambahkan setelah nama, berarti kita ketikkan tambahannya di situ after nama. Oke, kita describe-kan lagi. Describe mahasiswa. Nah, ini dia. Berarti ada hobi tertambah di situ setelah field nama, ya. Setelah field nama. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan tadi sudah di paling awal. Tadi kita sudah nambahkan agama di paling akhir. Kemudian kita sisipkan hobi di tengah-tengahnya. Nah, sekarang kita mau menambahkan misalnya ada satu lagi field di atas ini. Jadi fieldnya ini pertama sekali sebelum NIM, ya. Jadi fieldnya ada di urutan paling pertama. Berarti, nah kita tekan aja tombol panah atas di keyboard, ya. Tekan tombol panah atas di keyboard. Misalnya alter table mahasiswa add ID misalnya. ID dengan tipe varchar 5, ya. Kemudian karena kita mau menambahkan di paling awal, kita ketikkan aja di situ first. Nah, jadi kita describe-kan lagi.
mahasiswa. Nah, ini dia. Berarti sudah ada ID, ya kan? Sudah ada ID di paling awal. Nah, kemudian kita mau coba yang namanya alter modify. Nah, alter modify ini untuk mengubah tipe data field. Nah, contoh ID-nya kita sudah set tadi menjadi varchar 5. Nah, sekarang kita mau coba ID-nya ini kita ganti tipe datanya menjadi integer. Nah, caranya alter. Nah, ketikkan aja, tekan aja tombol panah atas ya, alter table mahasiswa ya. Add-nya kita ganti jadi modify ya, karena kita mau mengganti tipe data. Modify ya, ID varchar 5 ya kan, spasi ID integer 5. Nah, berarti yang pertama kali kita buat modify ID varchar 5. Nah, ini yang sebelumnya. Terus kemudian menjadi apa? ID-nya kita ganti menjadi tipe data integer. Enter. Oke, salah. Berarti kita ganti modify itu. Oh, sorry. Berarti nggak kita buat lagi dia ini. Nah, modify ID langsung. Modify ID integer 5. Coba. Oke, kita lihat ya. Describe mahasiswa. Nah, ini dia. Berarti kita nggak usah buat lagi tipe data yang lama. Langsung kita ganti modify-nya menjadi ID-nya integer 5. Seperti ini tadi. Mana dia? Nih. Oke. Kita sorry. Ya, terclose pula. Oke. Kemudian tadi apa nama database kita? Database kita adalah kampus ya. Kemudian describe mahasiswa. Oke. Nah, ini dia. Berarti tadi sudah kita ganti, kita modify tipe data field-nya dari ID ya, dari ID varchar menjadi integer. Nah, ini dia. Kemudian kita coba untuk change. Nah, kita mau mengganti atau mengubah nama field ya. Kita mau mengganti atau mengubah nama field. Nah, kemudian kita buat dengan alter. Saya mau perbesar dulu tulisannya ya. Oke, properties. Nah, ini dia. Biar lebih kelihatan, lebih besar. Oke, nah ini dia. Ya, jadi kita mau lanjut ke change ya, itu untuk mengubah nama field. Oke, nah sekarang kita mau mengganti atau mengubah nama field. Misalnya field nama menjadi nama lengkap ya, kita mau mengganti nama field nama menjadi nama lengkap. Jadi kita buat dengan cara yang tadi, alter table. Nah, table apa yang kita gunakan? Table mahasiswa. Nah, kemudian change. Nah, yang kita ganti tadi field nama ya kan, yang kita ganti adalah field nama spasi nama. Nah, menjadi apa? Kita spasikan dia menjadi
namanya yang baru, yaitu nama fieldnya nama lengkap dengan tipe data varchar 50. Nah, ini dia titik koma. Jadi gantilah nama di dalam tabel mahasiswa, ya kan, nama menjadi nama lengkap, ya kan. Kita mengubah field nama menjadi nama lengkap. Enter. Nah, query oke. Kita lihat lagi, describe-kan lagi. Nah, ini dia. Nama yang tadi awalnya seperti ini menjadi nama lengkap. Nah, itu untuk change. Nah, sekarang kita mau drop, ya. Nah, kita mau drop salah satu, misalnya kita mau drop hobi, ya. Jadi kita gunakan tetap alter table, ya, alter table mahasiswa drop. Nah, kita mau mendrop sebuah field. Nama fieldnya itu adalah field hobi. Oke, nah berarti kira-kira nanti si hobi ini sudah terhapus dari tabel mahasiswa. Kita lihat, describe-kan lagi. Nah, ini dia. Tadi awalnya ada hobi, kemudian kita langsung drop hobinya. Nah, sekarang di dalam tabel mahasiswa sudah tidak ada lagi yang namanya field hobi. Nah, jadi itulah kira-kira untuk si alter, ya. Itulah kira-kira yang kita gunakan tadi to create, kemudian ada alter. Nah, sekarang kita coba rename, ya. Rename atau mengganti nama database ataupun tabel, ya. Contoh, kita buat satu. Nah, tadi awalnya nama tabel kita adalah tabel mahasiswa. Nah, kita mau rename, kita mau ganti nama tabelnya menjadi mahasiswa Vkom misalnya, ya. Jadi kita ganti dengan query oke, kita bisa ganti dengan menggunakan query alter table. Nah, tabelnya tadi mahasiswa. Ya, sekarang rename menjadi mahasiswa Vkom _Vkom titik koma. Nah, kemudian caranya untuk melihat bahwa nama tabelnya sudah terganti atau belum, kita coba lihat dari show tables. Nah, jadi kita akan menampilkan semua tabel yang ada di dalam database kampus. Nah, ini dia. Berarti database-nya tadi, tabelnya tadi, tabel mahasiswa sudah terganti menjadi mahasiswa Vkom. Nah, seperti itu dia untuk alter, tambah satu lagi ya, berarti alter rename. Ya, mengubah nama tabel. Nah, sudah. Kemudian untuk mengganti nama database, kira-kira seperti apa? Nah, kita coba mengganti nama database, ya. Rename kampus spasi kampusku. Oke, nggak bisa ya. Oke, mungkin di MariaDB saya ini nggak bisa ya melakukan rename ya. Yang pasti selalu ada query untuk mengubah atau mengganti nama database, pasti ada. Nah, mungkin di privilege MariaDB saya ini ada masalah, jadi tidak bisa melakukan rename database, ya. Oke, kita lanjutkan aja untuk drop. Nah, drop ini fungsinya untuk menghapus tabel, ya, menghapus tabel atau menghapus database. Kita coba dengan query drop table. Misalnya kita mau menghapus tabel mahasiswa, drop table mahasiswa apa tadi? Mahasiswa Vkom. Nah, oke, query oke. Jadi tadi
di dalam kampus sudah ada kita ciptakan tadi satu buah tabel, nama tabelnya adalah mahasiswa Vkom. Nah, berarti kalau sudah kita drop, berarti tabel yang ada di dalam database kampus sudah tidak ada lagi karena tadi kita hanya menciptakan satu database. Sekarang kita hapus database menciptakan satu tabel. Sekarang kita sudah hapus tabelnya, berarti di dalam kampus, di dalam database kampus sudah tidak ada lagi. Coba kita lihat dengan cara show tables. Ya. Nah, empty set. Nah, berarti memang sudah tidak ada lagi tabel yang tersimpan di dalam database kampus. Nah, untuk DDL saya rasa cukup sampai di sini dulu. Untuk video berikutnya mungkin kita akan tambahkan lagi cara-cara lain untuk membuat perancangan DML atau data manipulation language. Jadi data manipulation language itu berfungsi untuk memanipulasi semua data yang ada di dalam database. Ya, disitulah nanti kita akan pelajari lengkap di pertemuan atau di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu saya rasa. Terima kasih.